wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa hadir di sini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif guru penggerak angkatan 7 ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas kesempatannya untuk hadir di tempat ini, meluangkan waktunya untuk bisa duduk bersama-sama kita di sini mendengarkan materi yang ingin saya sampaikan nanti. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan saya banggakan kepada anak-anakku semua bisa duduk di sini mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita nanti bermanfaat buat kita semua. Mungkin saya langsung saja, yaitu hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu modul dalam guru penggerak. Sekarang kami baru sampai di modul 1. Jadi modul 1 itu ada modul titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Inilah modul yang terakhir di modul 1. Jadi kami sudah sampai di modul 1. Ini tugasnya guru penggerak adalah apabila sudah sampai satu modul, kami akan menyampaikan berbagi kepada teman-teman guru di sekolah dan kepada anak-anakku sekalian juga supaya kalian tahu bahwa oh begini ternyata. Yang pertama adalah nanti saya akan menyampaikan 7, ada 7 yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir ketiga restitusi. Saya langsung saja ke yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa ada kurikulum baru namanya IKM, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ada perubahan paradigma dalam pembelajaran. Yang dulunya adalah berpusat kepada murid dan guru, sekarang ada perubahan, yaitu pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, mengutamakan kompetensi dan karakter berdasarkan tahap perkembangan siswa itu atau murid itu dalam mewujudkan profil Pancasila. Ya, mewujudkan profil Pancasila. Dalam profil Pancasila ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak-anakku diharapkan dia berketuhanan. Maksudnya adalah beragama, selalu beribadah. Ya, selalu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan yang kedua adalah berakhlak mulia. Apa itu berakhlak mulia? Yaitu kita harus sopan santun, ya, ada tata krama dalam sekolah. Yang kedua adalah mandiri. Jadi diharapkan anak-anakku nanti diharapkan anak-anak itu adalah mandiri, ya. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Jadi berpikir kritis, ya, selalu ingin tahu, ya, dia selalu ingin mengetahui sesuatu, ya. Itulah bernalar kritis. Selanjutnya adalah kreatif. Jadi anak-anak diharapkan atau murid-murid diharapkan adalah kreatif, ya, mempunyai kreativitas yang tinggi, ya. Jadi ingin selalu membuat yang baru, ada kreativitasnya. Yang selanjutnya adalah bergotong royong. Yang dimaksud dengan di sini adalah kita diharapkan itu murid-murid bergotong royong. Berarti contoh bekerja sama, membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah. Alhamdulillah kita sudah terapkan di sini. Yang terakhir adalah kebinekaan global. Maksudnya kebinekaan global di sini apa? Yaitu kita kan berbeda-beda budaya, ada adatnya, ada berbeda agama. Jadi saling menghormati dan menghargai. Itu yang diharapkan dalam profil Pancasila. Nah, itulah yang diharapkan juga dalam IKM ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar.
Kenapa dalam IKN itu digembor-gemborkan profil Pancasila? Karena diharapkan anak-anakku nanti mempunyai karakter yang baik, karakter yang positif, ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar yang paling utama adalah karakter, ya. Karakter dulu baru pengetahuan, ya. Paling tinggi adalah karakternya. Jadi anak-anakku diharapkan, guru juga mengharapkan adalah murid-murid semua menjadi anak-anak yang berkarakter. Berkarakter bagaimana? Ada karakter positif, ada karakter negatif. Yang positif itu yang bagaimana? Yang sopan santun, ramah, ya, saling membantu, saling menghargai, ya, menghargai gurunya, ya. Jadi anak-anakku diharapkan berkarakter. Nah, selanjutnya adalah kita pindah ke disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, nah, biasanya kita beranggapan bahwa harus mentaati aturan, mentaati tata tertib, ya. Ada hukumannya di situ, ada sanksinya. Kalau kita mendengar kata disiplin di benak kita langsung harus kita patuhi ini, karena kalau tidak dipatuhi akan disanksi atau dihukum. Jadi ada paksaan, ada tidak kenyamanan. Nah, itu adalah budaya yang melekat pada kita. Sedangkan pada dasarnya adalah disiplin itu menurut dia dan dosen adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu adalah belajar dari kesalahan yang lalu. Jadi kita belajar. Bagaimana kita bisa belajar? Jadi kalau kayak guru mau mengajar, biasanya kita menyampaikan apa tujuan pembelajaran, supaya apa? Murid itu mengetahui bahwa ini yang akan kita capai, ya, ini yang akan kita capai. Jadi ada motivasi dalam dirinya ingin belajar, karena dia sudah mengetahui apa tujuannya, apa tujuan yang ingin dicapai. Ada motivasi dalam dirinya, itulah yang diharapkan, bukan motivasi dari luar. Karena kalau dia kayak tata tertib atau aturan, itu adalah biasanya adalah motivasi dari luar. Orang taat karena takut, ya, orang taat karena takut. Nah, banyak contoh, kalau ada gurunya taat, patuh, pas tidak ada gurunya ya tidak taat lagi, karena bukan motivasi dalam dirinya, ya. Jadi guru mengharapkan anak-anakku sekalian memiliki motivasi dalam dirinya untuk selalu belajar, ya, untuk selalu belajar, bukan karena harus disuruh sama guru, bukan. Nah, ya, itu adalah disiplin positif. Nah, ada namanya konsep disiplin, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi tata tertib itu tidak berlaku apabila murid tidak takut, ya. Sedangkan yang konsekuensi memerlukan monitoring. Konsekuensi itu adalah kesepakatan antara murid dan guru, tetapi harus dikontrol terus, harus dilihat terus. Ini melanggar. Kalau melanggar otomatis siswa sudah tahu apa konsekuensinya, karena dia sendiri yang membuat bersama dengan guru. Sedangkan restitusi adalah murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi murid diharapkan itu bahwa dia sendiri yang mengakui kesalahannya. Saya salah begini, saya akan memperbaiki begini solusinya. Jadi diharapkan adalah murid-murid itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi dia berani bertanggung jawab bahwa saya salah. Begini cara ini solusinya. Nah, di situ diharapkan. Yang kedua adalah hukuman, masih di hukuman, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, yaitu membayar impas kesalahan. Jadi dalam hukuman itu siswa diberikan hukuman, dia ada rasa takut di situ, tidak kenyamanan buat dia. Jadi kalau dia berbuat salah, contoh tidak menulis tugasnya, biasanya akan diberi hukuman berdiri di depan. Jadi dia akan merasa takut. Jadi nanti besoknya itu setelah dihukum akan merasa takut bahwa kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya akan dihukum. Jadi besoknya itu akan mengerjakan tugas, betul mengerjakan tugas, tetapi
motivasinya itu bukan karena dalam kesadaran dirinya, tetapi karena ada rasa takut. Itulah kekurangannya kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kenapa dia masuk penguatan positif? Karena kan kita sudah buat kesepakatan dalam kelas. Contoh, kita buat kesepakatan dalam kelas antara murid dan guru. Jadi kalau dia berbuat, ini konsekuensinya. Tetapi konsekuensi itu, apa perbedaannya konsekuensi dengan hukuman? Kalau konsekuensi adalah berhubungan dengan pelanggarannya. Kan contoh kayak begini tadi, kalau hukuman tidak mengerjakan tugas, dihukum berdiri di depan. Itu kan tidak ada relevannya, tidak relevan. Sedangkan kalau konsekuensi ada relevan di situ. Contoh, anak-anak terlambat datang pada saat pelajaran PJOK. Dia dihukum lari 2 kali. Itu ada korelasi. Kenapa ada korelasi? Karena pelajaran lari ada dalam PJOK. Jadi itu disebut konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Maksudnya di situ bagaimana? Bahwa dia sendiri akan menyadari dirinya, oh saya salah. Contoh terlambat, oh saya terlambat. Bagaimana solusinya? Oh dia akan bangun lebih cepat. Berarti dia sendiri dia mengontrol dirinya, dia sendiri yang tahu, oh saya salah, begini solusinya dan begini nanti ke depannya. Jadi ada nilai kontrol dalam dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol. Nah itu yang diharapkan, itu yang tertinggi, restitusi yang paling tinggi. Yang ketiga adalah anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, banyak kita dapat Bapak Ibu bahwa anak-anak biasanya kalau sudah ada oh tidak kerja tugas, cepat itu pagi-pagi datang ke sekolah nyontek punya temannya. Pas ditanya, siapa yang kerja ini? Saya sendiri Pak Guru. Berarti dia menyembunyikan kesalahannya, ya, menyembunyikan kesalahannya. Karena apa? Ada rasa takut. Nah, sedangkan konsekuensi anak belajar taat peraturan. Kan nanti tadi kalau konsekuensi dia sendiri yang membuat, dia akan tahu kalau saya begini pasti konsekuensinya begini. Jadi dia taat aturan, belajar taat aturan. Sedangkan yang restitusi anak belajar memecahkan masalah. Nah, yang ini diharapkan. Kalau dia lalu terlambat ke sekolah, apa solusinya? Kenapa dia tidak kerja tugas? Apa solusinya? Dia sendiri akan mencari solusinya. Bahwa saya tidak kerja tugas karena main game terus. Nah, berarti itu harus ada tanggung jawab sendiri ya, kesadaran sendiri bahwa oh saya tidak boleh main game, saya harus kerjakan tugas. Nah itu adalah yang diharapkan oleh guru. Nah dengarkan itu dan bahwa yang diharapkan oleh guru adalah kesadaran dirinya. Kalau hanya guru saja yang mau, susah. Harus ada dalam kesadaran dirinya seorang murid bahwa dia ingin maju, dia ingin berhasil, dia ingin mewujudkan cita-citanya. Ya? Nah. Dan terakhir adalah setelah disampaikan bahwa kalau hukuman dibuat guru, ya dibuat guru. Contoh tata tertib, kan ada tata tertib itu langsung kita saja yang buat, tidak pernah kita tanya siswa. Kita menentukan apa hukumannya sendiri. Nah, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, namanya kesepakatan kelas. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid itu sendiri, namanya keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini akan saya bahas lagi, ada nanti di materi selanjutnya. Sini contoh, saya kasih contoh. 1. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Dia hukuman. Kenapa hukuman? Karena antara dia kan masalahnya adalah terlambat hadir, tapi hukumannya adalah fisik. Seharusnya jangan. Ya. Jadi kalau dia menjurus ke fisik atau verbal, itu biasanya itu adalah hukuman. Ya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
karena tidak relevan antara push up 15 kali dengan menggunakan masker. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena relevan dia mencoret-coret tugas temannya, maka harus mengganti. Bukan kan karena begini, mencoret-coret tugas temannya, kita hukum berdiri. Itu namanya hukuman karena tidak ada korelasi. Kalau ini konsekuensi namanya. Yang berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini adalah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena lari itu masuk dalam pelajaran PJOK. Ada korelasinya. Itu membedakannya. Yang kita harapkan paling tegas adalah konsekuensi, tapi yang paling tinggi adalah restitusi. Yang penting intinya adalah bisa kita tinggalkan hukuman. Hukuman dulu kita tinggalkan. Jadi diharapkan guru-guru jangan lagi menghukum, tetapi kita ke konsekuensi atau restitusi. Kita ke materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada orang lain agar melakukan sesuatu baik dalam bekerja, walaupun dalam belajar atau dalam berbagai hal. Di sini ada terbagi 3. Diana membagi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa ada hukuman itu ada ketidaknyamanan. Pasti yang dihukum itu tidak nyaman. Kalau ditilang di polisi pasti tidak nyaman. Itu kalau ini adalah motivasi paling rendah. Jadi orang melakukan sesuatu karena takut dihukum, itu adalah motivasi paling rendah. Tidak ada, itu yang tingkatan paling rendah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh ini murid-murid biasanya dia tidak ribu dalam dia mau belajar karena mau ranking 1 atau mau ranking 2 atau mau ranking 3, ya, atau dia mau mengerjakan sesuatu karena mau dikasih kue sama gurunya, ya. Tapi memang kalau dalam waktu singkat pendek itu bagus, tetapi dalam jangka panjang kekurangannya adalah pada saat tidak ada hadiah, motivasinya sudah turun. Ya, motivasinya sudah turun. Contoh itu biasanya kita melihat dari guru-guru sekarang ada namanya absensi online. Semua guru rajin. Karena motivasinya adalah untuk bisa mendapatkan penghargaan dari dinas bahwa ada guru rajin. Tetapi pada saat dihilangkan ini absensi online, akan turun pasti motivasi. Pasti guru-guru mulai agak ada yang terlambat. Sama dengan siswa. Kalau dijanjikan sesuatu, pasti dia langsung akan semangat. Nanti bersihkan dulu anak-anakku sekalian. Nanti kalau sudah membersihkan, akan main bola. Jadi motivasinya adalah penghargaan. Tetapi itu kekurangannya tadi. Pada saat nanti bersihkan saja, tidak ada nanti lagi penghargaan. Anak-anak malas-malas lagi. Itu adalah kekurangannya penghargaan. Dan selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah adalah motivasi paling tinggi. Ya, tidak ada kali paling tinggi. Inilah motivasi paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena ini adalah kesadaran dari dalam diri kita masing-masing. Dari dalam dirinya anak-anak bahwa ini harus saya maju, harus saya berkembang. Inilah yang diharapkan supaya murid-murid kita semua bisa memiliki motivasi ini untuk belajar, ya, untuk belajar dengan kesadarannya sendiri.
Menurut teori Alpicon tentang penghargaan, Alpicon mengatakan begini: baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Alpicon juga mengatakan begini: idealnya adalah tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Maksudnya Alpicon bagaimana di sini? Hukuman dengan penghargaan sama-sama mengontrol orang. Maksudnya mengontrol orang, orang berbuat karena ada sesuatu, ingin mendapatkan, atau ada rasa takut atau ingin mendapatkan. Jadi sama-sama mengontrol. Sedangkan yang diharapkan idealnya adalah tindakan belajar sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi dalam diri yang diharapkan itu dalam dirinya anak-anak sendiri yang mau belajar. Saya kasih contoh di kelas 1. Bagaimana itu penghargaan yang sesungguhnya dalam belajar. Ada anak-anak di kelas 1 awalnya belum tahu membaca. Pada saat dia sudah tahu membaca, biasanya ada kan rasa gembira, biasa menetes air matanya. Itu adalah penghargaan tertinggi. Itu dari idealnya. Anak-anak merasa, saya bangga. Ada kebanggaan dalam diri sendiri bahwa saya sudah pintar membaca. Itu yang diharapkan, bukan embel-embel ada hadiah atau ada hukuman. Nah, sekarang kita pindah ke materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang mana di sini bertahan hidup yaitu papan, sandang, pangan. Ya. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi manusia itu pasti membutuhkan kasih sayang. Kalau kurang kasih sayangnya, pasti akan mencari ke tempat yang lain. Nah, yang ketiga adalah kebebasan. Manusia adalah makhluk yang ingin bebas. Tidak ada manusia yang suka ditekan, tidak bebas. Semuanya ingin yang bebas. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, setiap manusia butuh kesenangan. Kalau tidak butuh kesenangan, pasti stres. Ya, karena itulah banyak manusia kalau sudah kerja lama stres, dia akan mencari kesenangan. Nah, yang kelima adalah kekuasaan, butuh kekuasaan. Ya, kita ingin berkuasa, walaupun dalam mungkin berkuasanya bisa positif, bisa juga negatif. Ya, jadi contoh berkuasa dalam rumah, ada juga biasa siswa mau berkuasa dengan temannya. Kalau ada anak-anak itu yang mau selalu menjadi bos, menjadi yang paling berkuasa, itu berarti itu anak mau memenuhi kebutuhan kekuasaannya. Nah, ini contoh kasus. Ada contoh kasus. Doni seorang siswa kelas 2 mengambil bekal temannya ketika ditanya oleh pak gurunya. Alasan berbuat begitu adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia mengambil bekal temannya karena dia sudah lapar, dia sudah tidak tahan lapar. Supaya untuk menghilangkan masalah laparnya, maka jalan satu-satunya adalah mengambil punya temannya. Nah, jadi dia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan rasa kasih sayang atau rasa diterima dalam kasus di atas, apabila kasusnya sama, tapi kalau alasannya berbeda, berarti kebutuhannya berbeda. Contoh, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab begini, alasannya adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Jadi Doni mengambil bekal temannya, ada di bekalnya mungkin, tetapi dia mengambil bekal temannya supaya diperhatikan. Dan nanti guru dan anak yang diambil bekalnya akan melapor kepada temannya, kepada gurunya. Nah, setelah melapor sama gurunya melapor sama orang tuanya. Otomatis nanti orang tuanya akan memperhatikan anak tersebut. Berarti anak tersebut sudah memenuhi kebutuhannya. Ini ada namanya rasa kasih sayang atau diterima. Ya, walaupun awalnya
dia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lain karena tidak terpenuhi di rumah atau di sekolah, tidak dipenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya, dia mencari kebutuhan yang lain untuk menarik supaya terpenuhi kebutuhan, dia melakukan perbuatan negatif. Ya. Selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Jadi kalau alasannya apabila Doni yang merasa hebat karena temannya jadi takut, berarti dia memenuhi kebutuhan penguasaan. Jadi ada orang itu, biasanya anak-anak itu mengambil barang temannya karena apa? Karena dia ingin dia dianggap berkuasa. Ada kan? Biasa ada temannya begitu. Dia langsung saja ambil pulpen saya. Sini pulpen. Ya, berarti dia memenuhi kebutuhan ingin berkuasa. Ya, ada juga biasa itu anak-anak dia paling besar, jago, suruh perintah temannya, bersihkan itu, jangan berdiri saja. Berarti dia lagi memenuhi kebutuhannya ingin berkuasa. Sekarang selanjutnya keempat adalah kebutuhan kebebasan. Dengan kasus yang sama yang tadi, Doni mengambil bekal temannya, bisa saja kalau dia alasannya begini, saya ingin mencoba makanan yang lain karena selama ini dia bawa terus telur, ya, dia bawa terus telur, dan dia bosan makan telur, sedangkan temannya bawa ayam, jadi dia ingin makan ayam. Pada saat mengambil ayam temannya itu dan memakannya, pada saat itulah dia memenuhi kebutuhannya kebebasan. Ingin memilih, bukan hanya satu. Jadi dia ingin memilih, itu adalah kebutuhan kebebasan. Jadi banyak kasus-kasus dia mengambil barang-barang temannya hanya untuk memenuhi kebutuhan kebebasannya. Dia ingin bebas memilih. Ada di pulpennya dia, tapi ada pulpennya temannya lebih bagus lagi, dia mengambil pulpen temannya tanpa sepengetahuan temannya. Berarti dia lagi memenuhi kebutuhan kebebasannya, ingin lebih bagus lagi, ingin memilih yang lebih baik menurut keinginannya. Sedangkan kesenangan adalah ingin senang-senang. Biasa ada siswa teriak-teriak dalam kelas 4, biasa teriak-teriak dalam kelas. Ada sama yang suka teriak-teriak. Ada tuh dia suka teriak-teriak. Ada suka menyanyi-menyanyi. Ada. Berarti dia memenuhi kebutuhan kesenangan. Dia senang menyanyi. Ya, dia senang menyanyi. Jadi kalau ada anak-anak juga begini, dia merasa bosan belajar. Saya bosan Pak Guru, Bu Guru belajar terus dalam kelas. Saya mau enak kalau di luar. Besok melihat apa? Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ini ada kasus, contoh kasus. 1. Bu Guru, saya bosan belajar. Saya yang begini terus. Mau yang lain Bu Guru. Itu memenuhi kebutuhan apanya? Kebebasan. Ingin memilih yang lain. Ya, ingin memilih yang lain. Dia bosan begitu terus. Dia mau ada pilihan. Yang kedua, ada besok murid begini. Pak Guru, tidak perhatikan jemput rambut saya. Padahal ini baru selesai. Itu memenuhi kebutuhan apanya? Ingin diterima, ingin disayang, ingin diperhatikan. Jadi dia memenuhi kebutuhan kasih sayangnya, ingin disayang, ya, ingin diterima. Yang ketiga, besok nih, Bu Guru larang saya menyanyi-nyanyi dalam kelas, padahal seru kalau saya menyanyi tidak bosan belajar. Berarti ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya, ingin senang-senang. Dia senangnya menyanyi, dia mau nyanyi terus, walaupun dalam kelas, walaupun dalam belajar.
Suka teriak-teriak dalam kelas, berarti dia sedang teriak-teriak. Kalau yang terakhir, kasus yang terakhir, awas Anda kalau tidak kerjakan PR saya. Berarti dia ingin berkuasa terhadap temannya. Jadi dia lagi memenuhi kebutuhan kegosaannya. Dia ingin berkuasa sama teman-temannya. Jadi anak-anakku semua, penuhilah kebutuhannya yang ke positif, jangan negatif. Ya, jangan negatif. Sekarang ada namanya, pindah kita ke materi selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Teori menurut William Glasser dan Gossen ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Ada guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ya, biasanya guru akan bersuara lembut. Ya, kalau penghukum itu biasanya begini, kau selalu memang begini. Kenapa begini? Kenapa memang kau begini terus? Sudah kutanya kemarin, awas ya, kalau begitu terus. Itu namanya penghukum. Awas ya kalau melakukan ini kembali, saya hukum kau. Itu namanya penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan lebih lembut, suaranya lebih lembut. Contoh, jangan begitu terus anak. Kenapa kamu melanggar? Kenapa kita ganggu terus temannya? Dan kasihan kalau dia, Pak Guru, saya sudah bosan, saya capek tegur kita selalu begitu. Itu adalah kasih merasa bersalah. Anak-anak akan merasa bersalah supaya anak merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tak berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi anak guru dan murid akan dekat. Kita akan dekat. Oh, tidak apa-apa nak. Kalau melanggar dia, tidak apa-apa. Nanti Pak Guru yang akan selesaikan. Itu namanya teman. Rasa teman. Yang keempat adalah monitor pemantau. Ini adalah hanya suara tidak boleh tinggi, datar saja. Karena kita di sini tapi harus betul-betul disiplin, tegas. Karena di sini kan kesepakatan kelas yang dia akan yang kontrol, yaitu pemantau. Kita hanya memantau, yang ini melanggar, berarti konsekuensinya begini. Ini yang melanggar, konsekuensinya begini. Jadi harus tegas. Kalau pemantau, yang paling diharapkan adalah seorang guru adalah sebagai manajer, yaitu menunjukkan tanggung jawab guru sebagai mentor. Kita hanya sebagai mentor. Jadi kita mempersilahkan murid-murid itu, murid-murid kita menyelesaikan sendiri masalahnya. Jadi kita hanya bertanya, nah kenapa kok? Apa penyebabnya? Kau mau menjadi apa nanti ke depan? Apa yang kau harapkan? Bagaimana menyelesaikan? Apa tidak kamu menyelesaikan ini? Jadi guru sebagai mentor, inilah yang paling diharapkan dalam posisi kontrol, yaitu menjadi posisi manajer. Jadi seorang guru paling diharapkan posisinya adalah sebagai manajer. Ya. Contoh ini, saya kasih contoh. Biasanya kan kalau penghukum adalah verbal atau hukuman fisik. Ada kalimatnya. Contoh kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Itu biasanya itu ciri-cirinya itu. Kalau ada awasnya, penghukum itu. Berarti guru pada saat mengucapkan itu, berarti dia posisinya pada posisi kontrol sebagai penghukum, mengontrol anak-anak atau murid sebagai posisi penghukum. Kamu salah tidak salah, berarti dia tinggi suaranya, pasti tinggi suaranya kalau kita sebagai penghukum biasanya. Selalu pasti yang terakhir selesai kau. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Jadi anak-anak akan merasa tertekan. Biasanya berdendam kayak begini. Biasanya kan kalau kita menghukum, kita hukum. Mungkin kepada saat kita hukum itu akan lari. Mungkin dia posisinya akan emosinya akan dilampiaskan secara negatif. Itu yang biasanya mungkin ada siswa kasih kempes bang mobilnya temannya
ke gurunya. Nah, itu dendam dia itu, dendam. Ya, dendam itu. Nah, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini kata-kata lembut. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Selama ini kurang baik apa Pak Bu Guru sama kamu. Saya selalu perhatikan kamu, tapi kau selalu begitu. Nah itu, artinya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Sudah berkali-kali saya tanya, selalu kau begitu. Kok tidak bisa kali ya Pak Gurumu ini? Nah itu adalah kata-kata pembuat merasa bersalah. Tetapi sebenarnya lebih berbahaya pembuat merasa bersalah dibandingkan penghukum. Karena kalau penghukum, emosi anak itu terlampiaskan pada saat dia hukuman sanksi fisiknya. Jadi dia lampiaskan emosinya di situ dalam hal negatif. Tetapi kalau pembuat merasa bersalah, anak akan memendam dalam dirinya, akan terpendam terus dalam hatinya. Tapi pada suatu saat bisa saja dia melampiaskan, akan meledak, langsung pukul temannya tiba-tiba tanpa ada sebab. Nah, itu lagi dalam melampiaskan itu dendamnya. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Lebih-lebih kalau dia dia merasa gara-gara temannya itu yang sana, saya diambil sama Pak Guru, dipanggil sama Pak Guru. Jadi dia akan merasa dendam terus sama temannya. Nah, itu adalah bahayanya kalau dia pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ada posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Yaitu kalimatnya biasanya begini, ayo bantulah demi Bapak ya. Kan sudah dekat. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ku bantu bereskan. Dia akan merasa dekat dengan gurunya. Ini siswa atau murid akan merasa dekat dengan gurunya. Tetapi satu kekurangannya, kalau dia merasa sebagai teman, pada saat dia berbuat salah dan tidak dibantu oleh gurunya lagi, ada rasa kecewa terhadap gurunya, karena ada ketergantungan terhadap gurunya. Jadi semua masalahnya diselesaikan oleh gurunya, dan dampaknya adalah pada saat dia pada guru yang lain, dia tidak hormat lagi, karena dia hanya berteman sama teman gurunya satu ini, yang lainnya tidak. Jadi dia akan berjarak, mengambil jarak terhadap guru-gurunya yang lain. Berbeda dia cara menghargai atau menghormati gurunya dengan guru yang lain. Nah, itulah dampaknya kalau sebagai teman. Kontrol sebagai teman. Pemantau, ada namanya kontrol pemantau. Jadi guru tugasnya seorang guru adalah memantau murid atau siswa, apakah dia melanggar kesepakatan kelas atau tidak. Apabila melanggar kesepakatan kelas, berarti dia harus menerima konsekuensi yang telah disepakati. Nah, itulah tugasnya. Biasanya katakan, peraturan apa yang kulanggar? Ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa dari pelanggaran? Itu biasanya kata-katanya kalau sebagai posisi kontrol pemantau. Posisi sebagai manajer, ya, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di sini betul-betul murid atau siswa itu dipersilahkan atau diberi dorongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri atau perilakunya sendiri. Jadi kalau dia berbuat salah, berarti dia harus mempertanggungjawabkan sendiri. Ya, guru hanya memfasilitasi, mendorong supaya bahwa dia itu murid bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh kalimatnya biasanya begini, apa yang kita yakini? Berarti kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini bahwa itu benar atau salah? Nah, itu biasa kalimatnya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya? Nah, itu. Jadi ada beberapa, kalau kita manajer ini posisi kontrol seorang manajer, guru, ingat, guru hanya memposisikan dirinya sebagai mendorong siswa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakannya, ya.
Jadi kita hanya memfasilitasi anak-anak untuk mempertanggungjawabkan sendiri, mencari sendiri solusinya. Ya, kita hanya mengarahkan, membuat pertanyaan-pertanyaan supaya muncul itu bahwa oh, kenapa begini? Oh, ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan kebebasan. Oh, ternyata dia berbuat begini. Dan apa solusinya supaya terpenuhi terus itu kebutuhannya? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Membuat keyakinan kelas, ya, membuat keyakinan kelas. Kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, ada beberapa yang kita harus lakukan. Nah, ini adalah ciri-ciri keyakinan kelas. Ya? Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, ya, yang umum saja. Jadi harus dia umum kata-katanya, jangan mengkhusus. Ya. Yang kedua adalah keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau ada kata-kata negatif diubah menjadi kata-kata positif. Ya, contoh saling membantu. Saling membantu kan itu sudah luas, sudah universal, sudah umum. Sedangkan kalau kayak dalam bentuk positif, contoh anak-anak nanti menulis kayak begini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan negatif. Tidak boleh. Itu kan negatif. Bagaimana cara mengubahnya ke positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kan maknanya sama, tapi kata-katanya berbeda. Kita ubah maknanya kata-katanya menjadi yang positif. Yang ketiga adalah keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak supaya mudah diingat siswa. Jadi jangan terlalu banyak juga kita membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin 10 ya 15, 10. Kalau terlalu banyak nanti susah diingat. Jadi kita mengambil saja yang umum saja supaya lebih dia tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti susah siswa mengingatnya. Oh, apa yang kemarin keyakinan kelas ini karena terlalu banyak. Yang keempat adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, jangan juga membuat keyakinan kelas yang tidak bisa dibuat di lingkungan kita. Ya, jadi kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan lingkungan kita sendiri. Ya, nah, istilahnya kontekstual dengan lingkungan kita, sesuai dengan lingkungan kita, lingkungan sekolah kita masing-masing, atau lingkungan kelas kita masing-masing. Karena belum tentu kelas 1 cocok di kelas 3 atau di kelas 4, bisa saja berbeda. Nah, jadi kita harapkan keyakinan kelas itu sesuai dengan lingkungan di dalam kelasnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah semua warga kelas berkontribusi atau berkolaborasi dalam pembuatan keyakinan kelas dan dengan menuliskan keyakinan yang akan disepakati. Jadi di sini adalah siswa menulis dulu apa keyakinannya, satu siswa satu, baru ditempel di papan tulis, ya, ditempel di papan tulis. Sesudah ditempel di papan tulis, kita kelompokkan, oh yang ini yang sama, ini yang sama, ini yang sama, ini yang sama. Setelah mengelompokkan yang sama, kalimat negatif kita berubah menjadi kalimat positif, ya. Nah, jadi semuanya harus ikut serta. Tidak ikut supaya sepakat semua, menyetujui semua, ya. Yang terakhir, setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga sekolah menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi setelah keyakinan kelas sudah ditulis, tadi kan sudah dikelompokkan. Pas sudah dikelompokkan kita tulis, ubah menjadi positif, ya, kalimat positif. Sesudah diubah menjadi kalimat positif, itulah disetujui oleh siswa itu sendiri, ya. Jadi guru hanya mengontrol saja, yang membuat siswa yang nanti guru hanya mengubah kata-katanya menjadi positif, ya. Kita mengubah kata-katanya menjadi positif. Setelah diubah, setelah ditulis semua dan disetujui oleh siswa,
maka tanda tangan sebagai tanda persetujuan atas keyakinan kelas masing-masing. Ya, jadi kalau sudah dibuat ya tanda tangan semua. Jadi pada saat ada yang melanggar keyakinan kelas, kita tanya, kemarin anakku sudah menyetujui bahwa harus bertanggung jawab. Kenapa melanggar? Apa masalahnya? Kebutuhan kita, guru harus menganalisis, oh ini kebutuhannya. Itu tujuan keyakinan kelas. Kenapa dibawa keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu tidak ada konsekuensi, tidak ada hukumannya, tidak ada konsekuensinya. Ya, karena yang diharapkan pada saat keyakinan kelas sudah dibuat, anak-anak melanggar, dia sendiri yang akan nanti mempertanggungjawabkan perbuatannya, tindakannya. Tidak perlu lagi guru menentukan ini hukumannya, tidak ada lagi menentukan hukuman. Jadi siswa ditanya, kenapa melakukan ini, kenapa tidak melakukan ini? Oh begini Pak Guru. Bagaimana kira-kira solusinya supaya tidak begitu lagi nak? Oh begini Pak Guru. Jadi anak-anak menentukan sendiri. Itulah tujuan dibuat keyakinan kelas. Ini contohnya keyakinan kelas yang kelas 2. Ya. Yang pertama adalah kelas bersih setiap hari. Kenapa saya diubah menjadi kelas bersih setiap hari? Banyak menulis membersihkan membersihkan meja, membersihkan jendela, membersihkan rak, membersihkan lantai. Kita ubah menjadi yang umum, universal, kelas bersih setiap hari. Otomatis kalau kelas bersih pasti dia membersihkan. Itulah caranya mengubahnya ke positif dan ke umum, universal. Yang kedua adalah merawat benda-benda dalam kelas. Ya, merawat benda-benda dalam kelas. Jadi coret. Kemarin itu ada menulis begini, tidak boleh mencoret meja, tidak boleh menulis tip S di meja, ya, tidak boleh menulis tip S di kursi. Itu kan masih dalam kata-kata negatif. Saya ubah menjadi positif, merawat benda-benda dalam kelas. Jadi tidak boleh lagi merusak benda-benda dalam kelas. Itulah. Yang ketiga, saling membantu. Ini kan sudah umum juga, saling membantu temannya. Pinjamkan pulpen, pinjamkan penghapus. Supaya ini banyak kata, kita langsung ambil kata-kata yang umum. Ini kan masih khusus, kalau meminjamkan pulpen itu kan masih khusus, meminjamkan penggaris itu masih khusus. Jadi kita ambil langsung saling membantu, ya. Selanjutnya saling menyayangi. Saling menyayangi, maksudnya saling menghargai, ya. Tidak boleh saling menyakiti. Kan kata-katanya biasa muncul di anak begini yang dia tulis. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh memukul. Supaya kita mengubah kata-kata yang itu dari kata-kata negatif menjadi positif, kita tulis saling menyayangi. Selanjutnya membuang sampah di tempatnya. Ini kan sudah umum juga, ya. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kan biasanya kata-katanya anak begini, tidak membuang sampah sembarangan, memungut sampah. Jadi kita pindahkan ke umum menjadi membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah masuk di kelas dengan ucapkan salam, ya. Masuk kelas ucapkan salam. Jadi setiap anak-anak itu kalau mau masuk kelas harus mengucapkan salam. Kita pindah ke selanjutnya adalah pengertian restitusi, ya, restitusi. Masih semangat? Alhamdulillah. Pengertian restitusi. Ini yang diharapkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu adalah pendapat Gosel 2004 sama 1996. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagaimana itu murid bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi diharap kita itu seorang guru, kalau ada anak mengambil tindakan melanggar atau melanggar keyakinan kelas, kita harus menciptakan supaya siswa itu atau murid itu mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya, menciptakan kondisi supaya anak itu memperbaiki kesalahannya, ya, jangan kita menghukum anak. Nah, di sini restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak diarahkan bahwa oh nak, hari ini kalian mungkin melanggar keyakinan kelas, tetapi ambillah pelajaran dari kesalahan hari ini. Karena guru yang paling terbaik adalah mengambil pelajaran pada kesalahan itu sendiri. Ya? Rata-rata orang yang berhasil itu adalah mengambil pelajaran dari kesalahannya yang kemarin. Jadi jangan sampai hari ini berbuat salah, besok berbuat lagi salah pada perbuatan yang sama. Berarti orang tersebut tidak mengambil pelajaran. Jadi tidak belajar dari kesalahannya sendiri. Ya? Jadi kita harus mengambil pelajaran dari kesalahan kita sendiri. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Jadi diharapkan anak-anak yang contoh yang berkelas adalah kalau kita mengambil restitusi, memakai restitusi ini adalah diharapkan akan memperbaiki hubungannya, tidak ada dendam. Kenapa tidak ada dendam? Karena dia sendiri akan menyelesaikan perbuatannya, tindakannya, dia sendiri mencari solusinya, dia sendiri yang akan memperbaiki masalahnya, sehingga sama-sama menerima. Tidak ada faktor paksaan. Nah, di sini tidak ada tawaran, bukan ada. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi solusi itu ditawarkan, dan apabila siswa atau murid menerimanya, nah, itu adalah puncak dari restitusi. Jadi tidak ada paksaan. Yang kedua, selanjutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu diharapkan murid-murid melihat dalam dirinya bahwa apa yang saya inginkan, kenapa saya belajar, saya mau jadi orang apa cita-cita saya. Itu dia harus melihat dalam dirinya bahwa oh apa yang salah pada diriku, kenapa saya melanggar keyakinan ini, kenapa saya melanggar keyakinan kelas. Jadi kita harus melihat dalam diri kita. Yang kedua, yang selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apabila ada seorang anak melakukan suatu tindakan negatif, contoh tadi saling menyayangi, dia pukul temannya, berarti melanggar keyakinan keras, saling menyayangi, berarti kita guru harus mencari apa kebutuhannya ini siswa, kenapa dia memukul temannya. Karena dia memukul temannya itu pasti ada kebutuhan yang dia memenuhi, pasti ada. Setiap manusia melakukan suatu tindakan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada tujuannya. Kecuali kalau gila. Kalau orang gila jangan dipikir. Tapi selama dia masih normal, semua tindakannya pasti ada tujuannya. Ada yang ingin dia penuhi, ya, dari kebutuhannya itu sendiri. Jadi apabila anak-anak melanggar, kita harus menggali. Seorang guru harus menggali atau menganalisis bahwa ini kebutuhan siswa yang dia ingin penuhi sehingga melanggar keyakinan kelas. Contoh tadi bahwa dia pukul temannya, berarti dia melanggar keyakinan kelas, saling menyayangi, ya, saling menyayangi. Jadi kita harus berarti kalau saling menyayangi dilanggar, dia pukul temannya, kebutuhan apa kira-kira yang dia ingin penuhi. Jadi kita harus
bertanya, membawa pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Nah, yang saya tadi sampaikan bahwa restitusi itu fokusnya solusi, tidak menghukum. Jadi dia mengedepankan solusi. Ya. Jadi kalau ada permasalahan seorang siswa atau tindakan seorang siswa, tindakan negatif seorang siswa, guru fokus pada solusinya. Dan solusi itu bukan guru yang membuat tetapi siswa itu sendiri yang membuat solusi. Guru hanya sebatas menawarkan, bisa tidak begini nak? Setuju tidak nak begini? Contoh, dia robek-robek temannya, dia robek kertas temannya, buku temannya dia robek-robek. Pas kita panggil, kenapa nak? Kita kasih duduk bersama. Pertanyaan pertama jangan langsung, kok salah? Jangan. Tapi kita harus menggali dulu apa penyebabnya dia melakukan itu. Apa penyebabnya dia melakukan itu. Nah, itu adalah supaya kita bisa menyelesaikan permasalahannya, mencarikan solusi. Ya, fokus pada solusinya, bukan pada tindakannya. Karena jangan pukul temannya, jangan fokus pada pukul temannya, tapi fokus pada solusinya apa nanti ke depan. Karena jangan diadu terus, kok salah begini tidak. Tapi kita mencari solusinya. Nah, inilah maksudnya yang tadi restitusi. Segitiga restitusi. Ya, ini Bapak Ibu, bagus. Anak-anakku juga bisa diperhatikan. Ada tiga hal yang bisa diterapkan di sekolah nanti ini. Ada namanya validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Yang terakhir, menegakkan keyakinan. Jadi apabila ada seorang anak melakukan tindakan negatif atau melanggar keyakinan keras, kita panggil duduk bersama guru dan murid, baru kita ikuti 3 tahap ini. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Biasanya pertanyaannya begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, itu pertanyaan pertamanya. Mengapa kamu melakukan itu nak? Contoh nak pukul temannya tadi. Kenapa kau pukul temanmu nak? Ya, apa salah temanmu? Kenapa kau pukul? Pertanyaan selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi kan sudah dia pukul temannya. Pertanyaan pertamanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bisa lanjut lagi pertanyaannya, adakah cara yang lebih baik supaya kau penuhi kebutuhanmu, supaya kau tidak pukul temanmu? Ada cara yang lain, jangan pukul temanmu. Bukan itu jalan yang terbaik. Ya, itu tindakan yang salah. Yang kedua adalah kita pindahkan menstabilkan identitas. Jadi seorang guru adalah bertanya. Kita tanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, bukan kalau kamu satu-satunya orang yang pernah salah, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang mengambil pelajaran dari kesalahannya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi jangan langsung, tidak boleh kita mengatakan kau salah. Kau salah melakukan ini, kau salah kau pukul. Tidak ada kata-kata begitu, menteks begitu. Tapi kata-katanya adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah memukul temanmu, tetapi yang pilihannya sekarang adalah apakah kamu ingin mengubah sikapmu itu? Ya. Apakah kamu ingin mengubah sikapmu? Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi kalau dia mau mukul temannya, kita tanya, kira-kira nak kau pukul temanmu, keyakinan kelas apa yang kau langgar? Dia bilang paling saling menyayangi. Selanjutnya kita bisa bertanya lagi, kamu ingin
menjadi orang yang seperti apa? Ya, kamu ingin menjadi apa, nak? Nah, itu adalah pertanyaannya. Kalau restitusi, segitiga restitusi. Dan masih banyak pertanyaannya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, ini, ya, menstabilkan identitas. Nah, kata-kata kalimatnya, contohnya ini banyak, masih banyak ini sebenarnya, hanya ambil sebagian. Tidak ada manusia yang sempurna, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi seorang guru tidak mencari siapa yang salah. Tidak ada yang benar dan yang salah, tetapi mencari solusinya. Jadi kita jangan menyalahkan anak, oh ini yang salah, ini yang benar, tidak. Tetapi kita mencari solusinya. Apa kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya? Contoh dia pukul temannya. Apakah kalau kau pukul temanmu itu, kalau kau dipukul begitu juga, kau senang? Oh tidak Pak Guru. Begitu juga temanmu kalau dipukul tidak senang. Nah, jadi dia belajar dalam dirinya sendiri, dalam dirinya. Kita akan belajar dalam dirinya. Pada dasar tindakan yang salah, itu kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menampakkan sikap yang baru. Ya. Nah, sedangkan kalau menanyakan keyakinan, kalimatnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya. Jadi kita harapkan, kita ingat keluarga dalam satu kelas, tidak boleh kita saling begitu. Nah, apa nilai umum yang kita telah sepakati? Contoh tadi saling menyayangi. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kita tanya anak, kita harapkan nak kelas yang bagaimana? Idealnya bagaimana kelas anak? Oh kita harus saling membantu Pak Guru, saling menyayangi. Oh kalau begitu, jangan balik pukul teman tak. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanya anak, kamu mau jadi seperti apa? Ya? Jadi kita harus, seorang guru harus bertanya begitu. Jangan langsung menjudge anak-anak, kau begini, kau selalu begini. Nah sekarang suara kita mau dilembutkan sedikit. Nah ini ada contoh kasus. Saya putar ya. Ini lagi ulangan harian, ya? Lagi ulangan harian. Mungkin ada yang biasa begini, nyontek-nyontek, menjeling-jeling, melirik-lirik jawaban temannya. Oh gitu mungkin. Kalau ulangan
Itu tadi salah satu contoh mengenai kasus mengenai menyontek, ya, mengenai menyontek. Ini adalah kasus kedua. Terlambat datang ke sekolah. Selamat pagi, Apsi. Ya, Apsi sudah istirahat? Sudah, ya. Apsi tahu tidak kenapa perlu panggil ke sini? Tidak tahu. Ya, Apsi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7:15. Seperti itu, maksudnya jam berapa? Jam 7. Artinya Apsi ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih? Tidak baik ya, perbuatan yang salah terlambat itu ya. Baik, setiap manusia Apsi ini pasti pernah berbuat kesalahan. Maksud baik enggak? Karena juga pernah terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Indra bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Indra mau membantu Apsi untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Apsi datang ke sekolah. Apsi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Indra. Tidurnya malaman. Jam berapa tidurnya? Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama main handphone. Akhirnya kamunya kesiangan. Betul. Baik, Apsi masih ingat dengan kesepakatan kelas atau yang kelas yang sudah kita buat lalu? Masih ingat apa? Disiplinan. Apsi yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita. Apsi yakin ini yang itu? Yakin. Baik. Sekarang apa yang harus Apsi lakukan supaya Apsi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Tidur lebih awal. Ya, terus apa lagi nanti? Pasang alarm. Oke, tidur lebih awalnya jam berapa? Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, sekarang jam berapa? Oke, kemudian apa tadi? Pasang alarm. Pasang alarmnya sebelum sholat subuh, supaya Apsi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke, Apsi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kapan mau mulai? Mulai hari ini. Nah, itu adalah tadi contoh kasus penanganan kasus dengan seketika restitusi. Ya, ada dua contoh tadi kasus, satu mencontek, satu terlambat. Jadi pada saat kita lihat tadi tidak ada kata-kata yang keras, lembut terus datar terhadap siswa. Jadi siswa itu kita ajak dia untuk dia berbicara apa menjadi kebutuhannya. Dia akan bercerita sendiri apa menjadi kebutuhannya. Nah, itulah yang kita harapkan, ya. Nah, jadi seorang guru kita harapkan nanti dalam menangani dalam kelas tindakan negatif siswa dalam kelas menggunakan seketika restitusi. Itulah yang kita harapkan, ya. Mungkin awal-awal kita belajar, awal-awal kita menerapkan seketika restitusi mungkin masih ada kesalahan-kesalahan, belum terlalu bisa menggali apa kebutuhan siswa, tetapi lama-lama kita akan lihat, menganalisis atau mencari apa menjadi kebutuhan siswa kita sendiri itu yang selalu melakukan tindakan negatif, ya, selalu melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Nah, tapi sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya.
Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Ya saya Pak. Ya silakan Pak. Jadi saya mau bertanya, ini bagaimana dengan kasus yang tadi? Ini saya mau pertanyakan bagaimana dengan penghargaan yang berupa pujian? Nah, penghargaan yang berupa pujian. Apa yang membedakan tadi yang dimaksud oleh Alvin? Nah, yang dimaksud oleh Alvin bahwa penghargaan itu berupa kayak begini Pak. Kan biasa kayak begini. Oh siswa, kalau kalian dapat nilai 100, kalau kalian dapat nilai 100 akan dikasih permen. Berarti anak-anak sudah mengetahui bahwa kalau saya dapat ini, saya dapat permen. Sedangkan kalau berapa pujian itu spontan. Itu tidak apa-apa, karena dia spontan. Tidak pernah kita janjikan anak-anak bahwa oh kalian akan dapatkan nanti begini. Tidak dijanjikan. Jadi dari awal memang dia termotivasi bukan memang dari karena permen atau karena hadiah, tetapi normal saja. Tetapi pada saat dia mencapai sesuatu, kita langsung puji. Itu tidak apa-apa. Itu adalah namanya pujian. Itu pujian. Tidak apa-apa kalau pujian. Sesekali kita juga harus memang memuji siswa karena ada namanya kebutuhan ingin diterima, ya ingin diterima. Jangan juga kita tidak pernah puji-puji siswa kita. Jadi tapi jangan dipuji terus, jangan satu orang dipuji terus. yang dikhawatirkan adalah menimbulkan kecemburuan antar siswa sendiri dan Pak Guru itu terus puji, pernah saya puji. Nah, saya biasa jangan melakukan sesuatu. Nah, kalau satu saya dipuji, biasanya ada yang tersisa bilang, Pak Guru, saya juga sudah benar semua Pak Guru. Berarti dia juga mau dipuji itu. Jadi ada namanya mau diperhatikan rasa kasih sayang. Jadi tidak apa-apa kita melakukan pujian, tapi jangan pada satu guru siswa atau murid. Kita harus memuji semua siswa kita apabila melakukan sesuatu yang baik atau yang positif. Ada lagi yang lain? Mungkin itu saja Pak dari tadi. Ya. Ada yang lain? Mau bertanya? Nah, karena tidak ada, mungkin kita akhiri saja materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa saling berbagi lagi, ya. Mudah-mudahan ini ilmu yang saya dapatkan di penggerak bisa saya berbagi kepada teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.